Ya, Assalamualaikum Pak Budiman. Suaranya Pak. Ya, bagaimana sekarang Pak David? Ya, siap. Udah kedengaran Pak? Udah. Yo, Nah, kedengaran. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lagi istirahat Pak, sore. Ya, habis itu. Iya, tadi saya istirahat dulu. Tahu-tahu udah jam 4:30 aja nih Pak David. Alhamdulillah asar sih. Udah asar? Udah asar. Alhamdulillah. Baik, Budiman. Saya di coaching pertama ini kita perkenalkan dulu. Nah, program kerjanya bagaimana supaya bisa berjalan. Ya, Iya. di tengah kesibukan Bapak kan nggak mungkin Bapak menjalankan sendiri. Nah, ini saya Didi yang benarnya bagaimana beberapa mitra sih yang kita tawarkan yang punya potensi ini untuk ikut program coaching sendiri-sendiri dulu ya. Jadi nanti begitu sudah ketemu selanya ya baru nanti bisa ketemu lah dengan beberapa orang. Jadi sekarang sih sendiri dulu. Saya share dulu Pak ini filenya Pak ya. Iya, boleh. Share dulu ya. Pak David, nanti saya dapat recordnya kan Pak David ya? Dapat Pak, ini udah saya rekam Pak. Iya, saya dapatkan rekamannya kan Pak David. Dapat Pak, dapat. Insya Allah dapat. Ini saya nanti ada rekam, saya masukin ke YouTube kan. Oh, boleh. Biasanya saya rekaman di YouTube, malu ke YouTube dulu, nanti besok pagi bisa saya kasih. Ya, boleh Pak. Ini udah saya share, Pak, kelihatan nggak Pak? Lagi loading? Belum Pak, masih muter Pak. Muter ya? Sedang loading. Iya. Pak David boleh pindahkan saya ke mau saya pindahkan ke laptop boleh Pak? Oh ya Pak, silakan Pak, nggak apa-apa, nanti aja sambil buka laptop, buka handphone sama aja, silakan. Saya itu dulu ya. Ya betul. Ya Pak, silakan Pak, ditunggu. Oh, ini juga kebetulan sedang muter sih sharingnya Pak. Iya ya, masih muter ya? Masih muter nih Pak dari itu. Nah. Tadi sebelum Jumatan saya baru zoom juga. Oh sebentar, ini stop share ya. Ke pause sebentar ya. Kelihatannya kena pause. Ya baik Pak. Ya, saya coba stop dulu nih, ketekan pause kayaknya. Ulangi lagi sebentar. Baik Pak. Gimana Pak? Bisa? Baru kelihatan Pak. Ya, oke siap. Ya, cuman tulisannya kecil ya. Iya, nanti saya jelasin ini kan bentuk file ya. Habis itu ada gambar betul. juga, nanti ada ilustrasinya. Nah, kita cetuskan program 50 botol per bulan. Ini target awal untuk peserta ya. Nah, 50 botol per bulan itu kira-kira Bapak menjual kepada 10 agen. Agen di bawah Bapak. Jadi Bapak kan punya status agen plus. Ya, agen plus. Berarti kalau menjual ke agen lagi itu 5 botol ya.
5 botol. Nah, kalau 5 botol satu orang kali 10 agen ya 50 gitu ya. Atau dikombinasikan dengan jual kepada reseller. Reseller ya. Reseller nanti bisa terjadi penjualan ya, digabung kombinasikan. Nah, lebih dominan kita jualnya kepada reseller sama agen Pak untuk mencapai 50 botol ini. Walaupun jualan satuan juga boleh, sangat boleh ya. Tapi untuk mempercepat penjualan ya kita pakai program agen dan reseller. Nah, yang penting kan selama ini Bapak sudah minum BP-nya ya. Udah minum Udah ya? Pak, udah. Ya. Nah, kalau udah minum BP-nya kan kita jadi bisa menceritakannya ke orang lain kalau ada yang berminat. Ini dalam bentuk gambarnya nanti saya terangkan Pak habis ini. Ini kan file yang saya mau kirim ke Bapak nantinya. Tadi belum sempat saya kirim. Bulan ke-1 kita membuat website dulu Pak, bulan ke-1. Jadi websitenya saya dibikinin, terus nanti dengan teknik SEO sama plugin-plugin. Nanti pasang itu Pak, landing page seperti websitenya Bunda. Udah pernah lihat websitenya Bunda Lia belum Pak? Saya belum sih Pak. Saya kirimnya ke WA sebentar ya. Nih linknya Bapak bisa buka. Bisa buka dari handphone aja dulu sebentar. Nah itu Pak, linknya di handphone coba diklik Pak. Itu contoh website yang buat Bapak nanti seperti itu. Ya sebentar ya, saya ke WA dulu nih Pak. Ke WA. Boleh di handphone, boleh di laptop sama aja. Ya sebentar nih Pak. Ya. Sebentar nih, saya lihat. Oh iya. Oke Pak, maaf nih. Saya mau pindah ke laptop Pak ya. Ya. Matinya dulu ya. Ya, di pause saja, di pause boleh. Di pause. Okay. Suaranya salah satu di pause saja, Pak. Ya, di pause saja. Di pause saja salah satunya. Menunggu Pak. Ya. Tetap menunggu yang ini saya lip aja ya. Ya. Yang laptop. Oke, ya, laptop lip aja. Belum praktek kok, masih perkenalan dulu. Ya. Sebentar Pak. Sebentar. Bapak kan tadi bilang loh, hasil bikin jamurnya. Hati-hati loh. Oke Pak, udah Pak David. Ya. Ceknya udah dicek tadi Pak, sekilas ya. Saya udah cek Pak. Nah, kayak gitu nanti kira-kira bisa Bapak. Tinggal nanti Bapak kasih ke saya foto-foto Bapak sama alamat kontak lah, nanti dicantumkan di website itu ya. Foto, boleh. Foto sama kontak gitu ya. Terus nanti di dalam website tersebut saya pasang Pak alat Pak, dengan target sih kita mendatangkan pengunjung dari Facebook sama IG atau dari Google. Jadi salah satu yang kita pilih Pak, mau iklan Facebook, IG atau dari Google gitu. Oh iya gitu. Dengan anggarannya lebih baik yang mana nih Pak? Nah, kalau dari segi ini ya, penggunaan anggaran Google dengan satu kali iklan bisa aja terjadi penjualan dengan misalnya sehari 50.000 misalnya ya. Atau sehari 25.000. Sementara kalau di Facebook biasanya lebih dari satu iklan, 2 iklan, 3 iklan itu baru terjadi penjualan karena dia sistemnya memanaskan orang dulu. Oh gitu. Jadi di Facebook nggak pakai kata kunci. Kalau orang nyari di kita kan nggak ketemu pakai kata kunci.
dia datang, iklan kita datang kepada orang yang sedang berselancar kan di Facebook, IG. Makanya untuk membuat mereka membeli itu perlu 2-3 kali iklan kita tayang di hadapan mereka. Nah, Iya, iya, biayanya biasanya 2 kali lipat gitu kan bisa diperlukan. Tapi kalau Google dengan anggaran yang 1 kali misalnya 50.000 sekali itu sehari ya, itu bisa terjadi penjualan gitu ya dengan 1 kali Oke. iklan itu. Gitu. Jadi yang pertama Google dulu ya Pak ya? Ya, kalau kita mau mendapatkan pengunjung yang cepat ya dari Google dengan target kata kunci. Iya betul. Jadi saya bantu setting-settingnya, Bapak lihat aja risetnya, kan ada riset keywordnya nanti kan. Riset keyword, bagaimana mendatangkan pengunjung ke Google. Lalu kita pasang alat pelacakannya di Google, Pak. Ada alatnya nanti. Oh Ada iya boleh Pak. Google Analytics, ada alat Google Tag Manager. Jadi kita bisa ngelihat orang nanti datang membuka situs Bapak, lalu dia klik tombol WA atau enggak gitu. Dia klik tombol order atau enggak gitu, kelihatan nanti alat pelacakannya. Nanti bisa dihitung konversi iklan. Jadi dari iklan 50.000 sehari, berapa ya yang terjadi penjualan atau berapa yang masuk ke website gitu. Bisa kelihatan konversinya dari alat pelacakan. Nah, supaya lebih cepat terjadi penjualan, kita akan panasi dengan software, Pak. Saya nanti pakai software yang saya sewa di Amerika, Aweber namanya, nomor 3. Jadi software ini nanti Bapak nggak perlu sewa, kan saya sudah sewain. Nanti data Bapak masuk ke software saya, data peminat Oh yang gitu boleh dari Pak. iklan. Nanti di follow otomatis, ya, otomatis. Oh ya, software, iya kalau lupa saya, kalau peminat dari Facebook untuk dapat biodatanya ada perbedaan dengan di Google ya. Kalau di Google itu murah dalam hal mendatangkan pengunjung ke website. Tetapi dari segi mendapatkan biodata prospek dia lebih mahal dari Facebook pengalaman saya. Ya, Gitu. kita mau dapat biodatanya, nama, email, nomor handphone gitu kan ya. Nah, itu iklan prospek namanya. Iklan prospek dia jatuhnya lebih mahal dari di Facebook. Tapi kalau iklan datang klik website aja dia lebih murah dari Facebook biasanya ya. Lebih untuk closing. Nah, di software yang saya maksud itu dia tujuannya menyimpan biodata orang yang minat, Pak. Minat, ngisi biodata pendaftaran, minimal dia pengen tahu dulu apa sih bisnis propolis ini, bagaimana program kerjanya, bagaimana khasiatnya, testimoninya. Itu dia kan pengen tahu dulu. Nah, itu yang akan kita follow up. Saya bantu follow up pakai software, Bapak. Nanti tinggal terima orang ke WA aja kalau dia sudah panas. Tujuan software ini memanaskan mereka supaya bertanya ya. Kalau dia nggak dipanaskan, paling dia baca-baca doang di website. Ya. Nah, itu dia Betul Pak. pergi doang ya. Nah, kita nggak mau seperti itu. Kita maunya orang udah baca-baca dia bertanya. Makanya disediakan nanti formulir untuk bertanya gitu. Nah, tapi dengan catatan apa? Ninggalkan nomor handphone ya gitu. Handphone, nama, email nanti akan kami hubungi atau silakan tunggu akan kami follow up gitu. Nah, itu Baik. sistem yang akan saya buat untuk membantu Bapak atau mitra-mitra yang sibuk ya, yang mungkin nggak bisa follow up satu-satu. Nah, gitu. Dia software kita yang follow up. Nah, nanti kalau mereka udah tertarik baru dia follow up ke Bapak untuk menanyakan cara order, cara pembelian ya. Itu kan lebih mudah ya kalau cara pembelian. Pak, Ya. kalau itu kita harus menyediakan nomor handphone tersendiri atau di apa namanya? Nomor handphonenya disamakan aja dengan nomor biasa kita, Pak. Asalkan WA bisnis ada nggak Pak? WA bisnis? WA bisnis saya belum punya, Pak. Belum punya? Ya. WA bisnis itu kan misalnya aplikasinya aplikasi bisnis, Pak. Ya, saya download aja, Pak ya. Download nanti, betul. Di handphone sekarang Bapak itu sudah ada berapa SIM card? Baru 1 sih, Pak. Oh, berarti masih bisa download WhatsApp bisnis. Download WhatsApp bisnis, lalu nanti beli nomor simpati, Pak, yang baru, Pak. Oh, nomor simpati ya. Nomor simpati Baik, Pak. lebih familiar orang. Jadi bedakan nomornya, karena apa? Nanti disitu kan mau pasang profil, Pak. Misal profil produk, foto Bapak gitu kan. Orang lebih terkesan fokus daripada fotonya nanti digabung sama pribadi gitu kan beda. Iya, betul, Pak. Nah, tujuannya tuh Tapi nanti kalau software
WhatsApp bisnis itu tidak akan beradu dengan apa namanya WhatsApp biasa ya Pak ya? Enggak, dia terpisah. Dia Terpisah terpisah. ya? Nah, saya di satu handphone 2 nomor itu terpisah. Oh WhatsApp gitu. WhatsApp biasa, dia Ya berbeda. ya baik Nanti baik gini, Pak. ketika Bapak install WhatsApp bisnis, ada permintaan Pak. Apakah Anda mau install WhatsApp bisnis ini menggunakan nomor yang sudah ada di WhatsApp lama atau nomor baru gitu permintaannya Pak? Oh gitu pertanyaannya baik Bapak Pak. pilih nomor baru gitu. Tapi di dalam handphonenya udah harus dipasang nomor baru. Gitu. Oh ya baik baik. Jadi Ah. karena kalau salah tekan misalnya nomor lama, kontak nomor lama pindah semua ke WhatsApp bisnis. Oh gitu. Sebenarnya itu dipermudah sih bagi orang yang mau satu nomor aja, dia mau pindah ke bisnis semua. Ya, nomor WhatsApp lama hilang ke bisnisnya gini. Tapi karena kita butuh 2, pilihannya tadi Bapak pilih aja ke nomor baru gitu kalau ada permintaan nanti. Setelah Ya install. Pak. Ya itu indikatornya Pak kayak saya kemarin. Jadi supaya nanti ketika ditanya WA tuh nggak bingung pilih yang mana ya gitu. Karena itu kan waktunya cepat kan cuma hitungan detik-detik tuh tinggal next gitu loh Pak. Nah, pilihannya ya, next. ya, Pak. Selanjutnya kan gitu kan. Begitu kita tekan next selanjutnya nomor yang mana tadi ya gitu kan. Nah, mestinya diingat nomor yang baru gitu pilihannya. Ya Pak, baik Pak. Oke ya. Itu WhatsApp. Nanti di nomor WhatsApp Bapak juga tercantum di software, nanti di email marketing, di software, di website. Jadi ada nomor Bapak di nomor bisnisnya itu di iklan ya. Ada juga nanti nomor bisnisnya ya. Baik Pak. Nah, baik setelah Pak, nanti sore ini saya beli nomor baru deh Pak. Silakan. Nomor simpati yang baru. Simpati aja Pak, yang lebih mudah diingat, lebih nasional. Ya baik Pak. Kerjaan kita kira-kira 1 bulan pertama lah itu fokusnya kita setting ya, setting website sama setting sistem follow up dan persiapan untuk pasang iklan. Jadi tadi saya bilang Google Ads. Oh iya, tadi nanti ada pilihan juga kalau Google Ads iklan prospek lebih mahal ternyata, saya baru ingat ya. Kalau Facebook dapat iklan prospek lebih murah. Jadi memang opsinya kita itu tergantung anggaran ya. Kira-kira anggaran iklan Bapak sehari bisa nggak 50.000 atau 100.000 seharinya? Kalau 50.000 atau 100 sih masih bisa Pak. Ya kan, tapi kalau lewat kayaknya kurang bisa Pak. Ya udah, kita mulai dari yang terkecil dulu 50.000. Tapi saldonya Bapak setor aja. Misalnya buat 10 hari dulu Bapak setor 10 hari 500.000 misalnya, setor dulu. Tapi nanti ketika saya lihat ada indikasi pasang 2 iklan ya kita jadi 100.000 seharinya. Untuk tahap awal ya. Kita buat dulu 50.000. Ya boleh Pak. Jadi setornya per 10 hari aja. 10 hari 500.000 gitu. Nanti ya, baik, Pak. Setelah kita setting baru kita bicara tentang iklan. Ya, jadi bulan pertama ini mungkin sampai akhir bulan kita setting websitenya. Saya setting website sama menyiapkan nama domainnya. Kemarin kan nama domainnya Bapak websitenya apa nama domainnya Pak? Belum pesan ya? Belum pesan belum, ya? Pak, belum saya itu nanti saya itu dulu lah. Tahajud dulu sebentar Pak. Saya usulkan nggak namanya depannya. Boleh. Nama depannya British Propolis tapi dan nama akhirnya nama Bapak misalnya britishpropolisbudiman.com atau British Propolis Jakarta. Apa Jakarta atau Bekasi? Saya di Jakarta, Pak. britishpropolisjakarta.com. Kalau belum ada yang punya ya. Jadi nama keyword depannya British Propolis, belakangnya pakai nama branding atau nama orang, nama kota. Iya. Saya besok saya putusin deh Pak. Besok ya? Besok saya bisa ya. Pak. Ya silakan Bapak diskusi sama istri atau sama siapa. Ya. Yang penting depannya British Propolis karena British Propolis sudah jadi keyword. Jadi keyword. Ya, baik Pak. Jadi bagus kalau jadikan nama domain. Itu. Nah setelah nama domainnya udah, baru nanti saya persiapkan nanti untuk websitenya gitu ya. Nah domain hosting itu kan kalau 1 tahun 299.000. Nah tapi untuk mempermudah Bapak nanti pakai hosting saya aja. Domainnya beli 100.000 gitu, beli domainnya aja. Bukannya saya masih dapat Pak? Oh, kan yang kemarin betul. Digunakan. Oh iya, berarti belum ya, kemarin belum beli. Oke, udah dapat jatah berarti ya, dapat jatah 1 berarti. Saya lupa. Oke, dapat Pak, 299 nanti dapat paketnya ya. Tinggal Bapak sebutin aja nama domainnya nanti. Betul Besok Pak. Ya. Besok ya.
Saya besok saya WA ke Bapak deh, Pak. Ya, siap. Itu kita kerjakan bulan ke-1 dan bulan kedua tuh Pak ya. Jadi bulan ke-1 setelah nama domain, lalu bulan kedua kita mulai siapkan iklan sama softwarenya. Dan insya Allah bulan kedua itu nanti bulan Februari udah jalan sistemnya ya. Udah jalan sistemnya, kita harapkan sih sudah mulai terjadi penjualan lah. Ini bulan Februari ya. Ini kan udah akhir bulan ini kan ya. Ya, betul. Akhir bulan ya. Kalau akhir bulan ini udah terselesai setting ya, akhir bulan kita pasang iklan. Kalau misalnya Bapak ada anggaran 500.000, akhir bulan ini kabari aja sebelum akhir bulan. Baik. Untuk kita buat pasang iklannya. Ya. Baik, Pak. Nah, kabari ya. Lalu akun Facebook sama akun IG, Bapak kemarin udah punya belum ya? Saya sih sebetulnya, saya mau buat baru aja deh, Pak. Soalnya kan saya lupa lagi tuh, Pak, nama akunnya. Kalau Bapak buat baru boleh, bisa buat baru, nama IG-nya depannya di British Propolis gitu. Oh ya boleh ya, Pak. Samain dengan nama website. Misal rencana Bapak britishpropolisjakarta.com, berarti Bapak punya itu IG British Propolis Jakarta gitu. Samain aja Pak. Oke, berikut dengan Facebook-nya Pak ya. Sama Facebook. Saya buatin. Cuman Facebook itu kan ada Facebook profil pribadi, ada Facebook fanpage. Oh, tahu nggak itu? Iya, kenal. Nanti kalau Facebook profil nggak apa-apa akun Bapak yang lama, akun yang ada, atau akun pribadi Bapak dibuat yang baru boleh. Sementara kalau untuk bisnis tuh fanpage, ya buat fanpage. Ya. Kalau Bapak butuh video panduan, saya ada, mau nggak video panduan buat boleh Pak, boleh Pak, diberikan ke saya Pak videonya. Ya. Dikirim lewat WA aja Pak yang cepat. Mau sekarang atau nanti saya kirim? Tapi saya harus pilih-pilih dulu nih. Mendingan gini aja Pak, Bapak pilih-pilih dulu. Untuk saya. Ya. Nah, itu baru dikirim Pak. Ya oke. Karena saya kalau sekarang kan terlalu terburu-buru. Iya, saya nanti harus pilih-pilih riwayat rekaman kemarin ya, yang lalu-lalu. Insya Allah dari situ Bapak nanti ada ininya panduannya apa kayak semacam pemandu kan, itu saya nerangkan dari nol itu buat fanpage-nya. Nah, baik, Pak. Setelah jalan nih, enggak 3 bulan jalan ya, nanti bulan keempat kita review Pak. Ini bulan keempat kita review bagaimana supaya terbentuk sales funnel namanya Pak. Sales funnel. Nah ini sebenarnya bisa diterapkan untuk semua bisnis sih. Bisnis jasa bisa, bisnis produk bisa. Sales funnel itu kan bagaimana perjalanan calon pembeli kita dari mulai iklan atau dari mulai SEO masuk ke website. Dari website bagaimana di follow up menjadi pembeli kan, itu sales funnel ya. Seperti corong yang pernah saya ceritakan waktu dulu. Corong funnel marketing ya. Itu targetnya nanti akan terkumpul jumlah orang kalau saya targetin sampai 1.000 Pak, ini Pak. Ini nomor 7 nih. Jadi targetnya terkumpul bisa sampai 1.000 orang, udah pakai software itu tapi ya, dalam bulan kelima ya. Nah 1.000 orang inilah jadi calon pembeli potensial Bapak kita, karena follow up akan terus berlanjut terus lewat software, lewat artikel. Saya kan suka buat artikel, nanti bisa jadi artikel saya diposting ke Bapak juga boleh gitu kan, ya, supaya mereka baca gitu. Karena ini baik masih tentang British Propolis juga. Gitu. Ya boleh Pak. Nah nanti mereka semacam reader Pak, jadi pembaca setia di newsletter, semacam newsletter ya. Ada newsletter di email, ada newsletter nanti di website. Mungkin Bapak pernah lihat nggak semacam notifikasi kalau Bapak buka website orang, sebelah kanan atau atas ada notifikasi. Apakah Anda membolehkan notifikasi dari website ini? Kami memerlukan izin Anda, ada nggak itu? Pernah saya baca Pak. Nah, notifikasi itu ada tulisan allow, don't allow atau allow gitu, bolehkan gitu kan. Nah untuk pembaca-pembaca yang mau berlangganan dia pasti tekan allow. Allow itu berarti nanti setiap kita ada artikel terbaru atau berita terbaru mereka dapat juga di browsernya tanpa buka website kita. Begitu mereka online di handphone atau di laptop, mereka bisa dapat notifikasi, ada info terbaru nih dari bisnis British Propolis Jakarta, gitu. Ada promo terbaru nih. Jadi promonya bukan hanya lewat iklan. Jadi setelah mereka datang dari iklan, mereka masuk ke web, mereka nanti juga di follow up kayak browser itu notifikasi sama pakai email marketing. Baik, Pak. Akhirnya si prospek ini jadi hot ya. Jadi hot, kalau udah jadi hot apa? Tentu tingkat penjualan lebih mudah terjadi.
dan lebih percayalah mereka setelah mereka perjalanan customer, namanya itu customer journey. Nanti saya tunjukin gambarnya ya kayak kemarin ya. Nah, Baik. nah, untuk jangka panjang itu kita targetnya 6.000 sampai 10.000 orang sampai setahun ke depan itu ya. Saya kan sudah mengumpulkan puluhan ribu sampai 100.000 lebih. Nah, ini kita targetnya aja 10.000 orang maksimal terkumpul data prospek dari iklan yang di follow up. Jadi dia ada biodatanya, ada orangnya, bukan trafficnya. Kalau traffic kan nggak ada biodatanya, tapi traffic yang sudah jadi biodata orang gitu. Nah, disitulah lebih mudah terjadi. Di sini teman-teman peserta akan lebih mudah panen penjualan karena sudah punya sistem, ya. Sistem nanti ada yang jadi pembeli baru, ada yang jadi pembeli lama ya, repeat order. Ya. Pembeli lama repeat order misalnya ada 10 orang. Pembeli baru tiap bulan 10 orang, udah 20 kan. Terus bertambah terus tiap bulan pembeli baru. Nah, itu pakai software yang bisa maintain-nya itu. Nah, ini kerja keras kita itu adalah 6 bulan pertama membuat sistem. Ya, buat sistem itu memang nggak gampang, perlu tes-tes. Nanti itu dari iklan kita tes yang terbaik yang mana gitu kan ya. Dari anggaran kita tes yang terbaik yang mana. Nah, itu kira-kira setelah 6 bulan baru stabil tuh. Stabil. Nah, disitulah mulai kita panen penjualan ya, lebih mudah lagi. Bapak jual BP, Bapak jual nanti skincare, bahkan produk Masipo nanti kan ada untuk mata Pak, obat mata, herbal mata, obat buat tulang, pengapuran juga ada dia udah mau di launching. Jadi nanti Boleh foto. iya, bukan hanya jual BP, udah produksi obatnya buat mata sama pengapuran tulang. Gitu. Nah, itu kita bisa jual juga dengan cara apa? Dengan cara menjual kepada orang yang sudah jadi langganan atau udah jadi prospek kita, ya kan? Betul. Yang ribuan itu sudah datang dari iklan. Kita nggak perlu pasang iklan dulu. Kita hemat iklan. Kenapa? Mereka sudah percaya kok sama website kita, sama Bapak. Nah, untuk menjualnya lebih mudah produk baru itu. Menjual kepada orang yang sama tapi produknya berbeda-beda. Pasti dia lebih percaya ke kita kan? Udah beli British Propolis enak, oh British buat obat tulang nih, kalau buat orang tua atau buat dia sendiri. Oh anaknya ada yang sakit mata, mata minus segala macam, katarak misalnya, pakai herbal mata itu yang diproduksi. Nanti seperti itu Pak alurnya, funneling itu ya. Nah untuk diketahui ini materi saya diterapkan di perusahaan biasanya Pak materi ini. Saya kan punya klien. Satu paket itu yang website 40 juta, yang Google Ads 30 juta, biasanya setahun ya. Instagram 30 juta. Nah, yang mahal itu yang software list building, ini 60 juta. Nah totalnya materi yang akan saya berikan tuh nilainya 160 juta untuk mitra BP yang terpilih ini termasuk Bapak. Karena saya punya impian juga, Bunda Lia bisa maju bersama mitra-mitranya kan. Saya mendorong dari digital marketing gitu. Sampai saya fokus membina mitra-mitra BP ini. Ya. Nah, bagaimana caranya ya? Nah, ini saya punya tadi baru selesai presentasi tadi juga Pak terakhir deal sama Pak, dealnya 90 juta ya paketnya setahun, tapi dia nawar akhirnya 75 juta. Ya udah saya terima. Tadi baru selesai sebelum Jumatan ya, itu udah Zoom yang kedua. Sebelumnya sih udah komunikasi juga. Ini saya sertakan contoh ininya perusahaannya nih ya. Ini saya share, Bapak bisa lihat nggak? Baru ini Pak, baru mau apa namanya? Bapak belum double klik enter. Itu baru. Nggak ya? Baru masuk Pak ya. Nah, ini adalah program yang saya terapin di perusahaan untuk mitra BP mirip begini ya. Di perusahaan ini, perusahaan ILM namanya di Jakarta, beliau ada perusahaan training development ya buat perusahaan-perusahaan lain lagi. Jadi ngajar masuk ke bidang training lah. Tapi untuk perusahaannya tahun 2022 itu targetnya adalah bagaimana membranding namanya website beliau adalah AP ini Arfan Pradiansyah, nama pendirinya ya. Nama ILM itu nama perusahaannya. Nah ini tantangannya saya kasih tahu, dia seperti ini karena selama ini kan tidak menerapkan funneling. Kan tantangan kita kalau mendapat penjualan kan lewat ini Pak, awareness, consideration, purchase, ya beli.
Nah, tadi kan kita udah terapin tuh di file saya sebut tadi. Kita akan membuat website dulu, membranding website Bapak dulu kan gitu kan, awareness nih kan. Terus nanti ketika orang datang dari iklan, apa yang kita cantumin, artikel, konten gitu kan. Nah, consideration itu. Nanti orang membeli. Nah, nanti orang repeat order, retention, lalu terjadi promosi mulut ke mulut. Ya. Kalau diceritakan kan panjang nih ininya, alurnya ya, seperti kemarin saya pernah Ya. cerita. Panjang ceritanya. Ini yang saya terapin di perusahaan kemarin ya, beliau ternyata tertarik. Nah, karena panjang gini, kita buat sistem supaya nggak capek. Kalau kita sendiri follow kan capek, Pak. Ya dari mulai iklan kita juga ngelola, terus nanti bagaimana update konten, bagaimana video, bagaimana website itu kan capek kalau sendiri ya. Kita buat website, buat sistem pakai software. Nah ini kenapa diperlukan sebuah sistem tadi yang disebut corong tadi Pak. Bagaimana memanaskan orang itu dari prospek dingin ke warm ke hot. Nah karena data riset nih Pak, 99% orang tidak beli pada kunjungan pertama. One will not buy ya on the first visit. Jadi 90% orang nggak beli Pak rata-rata. Kenapa? Karena mereka lihat-lihat dulu kan, baca-baca dulu. Iya. Nah, yang beli kira-kira cuma 1% dari 100 orang itu 1 paling beli. Ya, sisanya 90%, 99% nggak beli. Tapi ada riset yang bagus itu sebelah kanan. Dari yang nggak beli itu 75% berniat balik lagi. Ini 75% Pak, berniat balik lagi ke website tersebut karena merasa tertarik, tapi mau pertimbangkan dulu. Nah itu berlaku tadi customer journey kan, ada pertimbangan consideration. 25% berniat tidak balik lagi. Nah, ini data riset yang dari internasional dan ini tentu berlaku semua secara umum ya. Nah, makanya mereka yang sudah punya niat mau balik lagi harus dipanggil sama sistem, Pak. Kalau tidak dipanggil sama sistem, mereka lupa website kita, lupa website Bapak kan gitu. Kecuali mereka nyimpan nomor kontak kan. Tapi kalau mereka cuma sekali kunjungan lalu mereka tutup silang, mereka online nanti besok mau buka lagi lupa. Nah, makanya ada sistem pemanggilnya itu yang kita bikin supaya mereka lihat lagi konten kita, artikel kita, baca email kita, baca WA kita, itu Pak yang kita lakukan nanti. Ya. Mungkin seperti ini kali ya, kalau kita buka Lazada, Ya. nah nanti di Facebook itu nongol lagi gitu loh. Iya betul. Kita sudah baca di Lazada. Iya betul, seperti itu Pak. Cara manggilnya gitu benar. Jadi dia ingat kan, ini yang kemarin nih gitu kan. Jadi dia ingat. Gitu. Yang ditembak orang-orang dia lagi yang sudah pernah berkunjung gitu. Nah, bayangin kalau kita nggak pernah menembak dia kan lupa Pak, nggak ingat. Iya betul. Nah itulah sebabnya banyak orang rugi beriklan, banyak orang rugi promosi di online karena dia melewatkan pengunjung yang berpotensi beli tapi tidak dipanggil lagi, gitu kan? Rata-rata orang tuh beli itu pada kunjungan kedua, ketiga, keempat baru beli orang, gitu. Iya. Nah mereka tadi butuh waktu untuk proses kepercayaan yang tadi saya bilang corong itu tuh. Nah ini corong nih kan, awareness, consideration, ini kan perlu waktu panjang tadi kan ya. Ketika orang mau beli itu banyak dia pertimbangan, dia pasti akan banding-bandingkan dari segi ini ya. Ini ada awareness, ada consideration. Dia akan lihat iklan, lalu iklan dia lihat consideration review. Mungkin dia lihat testimoni ada nggak, gitu kan? Consideration ini kan termasuk testimoni, Pak. Testimoni ada nggak ya? Ya lihat di website, oh ada testimoni. Terus ada pabriknya di mana ya? Oh ini yang sudah bergabung jadi mitra ada yang berhasil nggak ya? Kan dia lihat gitu, Pak. Nah, kalau saya jadi reseller bisa berhasil nggak ya dengan pembinaan ini? Nah, itu pertimbangannya lama. Kalau kita berharap langsung closing nggak bisa. Gitu. Akhirnya kita buat sistem supaya manggil mereka. Ya. Itu sistemnya bisa dipanggil lewat iklan dan bisa dipanggil lewat software email marketing yang ada di website nanti. Oke, ini yang level panjangnya, level lebih dalamnya ya. Ini lebih compact. Nah, nanti kita terapin juga sebelah kanan tuh flywheel marketing. Kalau sebelah kiri itu funnel marketing yang corong tadi. Sebelah kanan itu flywheel. Flywheel itu bagaimana konsumen jadi center. Jadi center, Pak. Jadi bukan jadi ujung. Kalau sebelah kiri kan funnel itu konsumer jadi ujung, Pak. Ujung tujuan kita dapat penjualan lalu kita tinggalkan. Kebanyakan gitu orang, Pak. Bapak mungkin pernah belanja di suatu tempat, toko atau apa. Setelah belanja Bapak nggak di follow up lagi. Ya kan? Yang penting udah terjadi penjualan lah, nggak ditanya testimoninya gimana, nggak ditanya hasilnya gimana, nggak ditanya
gimana nih Pak, ada saudaranya nggak yang butuh ini, nggak ditawari ya apa-apa, atau nggak ditawari informasi perkembangan terbaru. Nah itu sifatnya funnel begitu biasanya Pak. Makanya dilengkapi dengan flywheel nanti, di mana customer tengah-tengah kita jadi orang yang akrab sama customer. Jadi setiap ada perkembangan terbaru kita ajak customer gitu loh terlibat di dalamnya. Nah ini akan membesarkan bisnis kita juga dengan customer bekerja sama. Itulah kerjasama BP sama mitra. Semua mitra BP itu jadi customer, tapi customernya jadi mitra yang erat, saling saling pembinaan, saling mendukung. Ya, nanti yang beli satuan juga kita follow up lagi, kita buat informasi terbaru gitu. Jadi customer itu jangan ditinggalin kalau sudah belanja sekali. Itu prinsip itu flywheel ya. Nah itu kita terapkan untuk di sistem coaching. Nah ini Pak yang namanya retargeting itu Pak, yang dikejar-kejar itu tuh. Misalnya orang sudah berkunjung di IG atau Facebook, lalu ada iklan kan. Setelah iklannya dia lihat, tonton, dia kan nggak beli tuh. Udah dia tutup akunnya kan. Nah kita kecatat itu Pak sama Facebook. Karena mereka yang mengeklik iklan tuh kecatat, your database namanya. Bapak lihat nggak sebelah kiri, your database. Ya. Jadi orang yang sudah berkunjung itu dicatat Facebook sebagai data kita. Yang baik yang sudah ngasih biodata atau belum. Yang penting dia sudah ngeklik aja. Begitu udah klik, udah nonton, nah itu dicatat sebagai database untuk ditembak. Nah, kalau yang datang ke website atau datang ke biodata prospek itu disimpan di software nanti. Jadi ada dua kemungkinan datanya. Data yang tidak terlihat itu ada di Facebook dengan kita pasang pixel per alat pelacakan namanya. Tapi data yang tersimpan kita pakai software. Nah, dua-duanya nanti kita tembak, di-match-kan dengan Facebook retargeting. Di atas ada retargeting. Terjadilah pengulangan atau repetisi. Repetisi yang tadi Bapak bilang, di kemanapun kita pergi kok dikejar ya seolah-olah iklannya. Kemarin Bapak buka IG, Bapak baca-baca berita orang, tiba-tiba ada lagi iklan. Disitulah perannya alat iklan Facebook sama Google. Google juga punya alatnya itu. Nah, setelah mereka beli, kita minta ke Google atau Facebook, tolong dong cari lagi orang yang mirip sama yang pernah beli ini atau yang berpotensi beli. Namanya look like audience Pak, sebelah kanan. Sebelah kanan nih Pak, look like. Look Ya, like betul. mencari Look orang yang like. mirip. Nah, mencari orang yang mirip sama yang sudah pernah beli atau yang berpotensi beli. Jadi kita si Facebook tahu nih teman-temannya dia atau level orang yang butuh produk BP gitu. Level orang yang butuh bisnis sampingan, bisnis rumah dia tahu nanti. Ketika kita sudah minta kemiripannya sama yang database kita. Nah, ini pentingnya menyimpan database atau menembak orang retargeting karena Facebook akan mencari orang yang mirip sama yang sudah tertargetkan. Jumlahnya bisa 1 juta orang, Pak, dari pengguna Facebook. Jadi pengguna Facebook itu 200 juta sekarang. 200 juta di Indonesia saja. Kita minta kira-kira 1 juta sampai 2 juta orang untuk mencari kemiripan dengan calon customer kita. Itu lebih tertarget lagi biasanya, ya, dibandingkan iklan yang pertama. Makanya di Facebook ini iklan 1 belum beli, kadang iklan 2, iklan 3 baru orang beli gitu Pak. Ya. Karena tadi terjadi pengulangan. Nah, kalau di Google, kenapa bisa sekali? Nah, ini Google nih ya. Di Google kenapa bisa sekali? Karena ketika visitor datang ke website kan pakai kata kunci nih. Ya, visitor your website pakai kata kunci. Bisa sekali terjadi penjualan, satu kali iklan dan terjadi karena dia butuh, dia ngetik di Google. Tapi kalau dia leave, dia tidak membeli, nah kita tangkap dia pakai alat pelacakan Google namanya, supaya mereka dipanggil lagi, ya, your ads on other side. Jadi begitu visitor leave, visitor exit dari website, nanti alat itu melacak mereka kemanapun dia pergi ke situs lain, iklan kita ngikutin katanya gitu. Ya, your ad follow. Visitor return to your site. Nanti di bawah itu visitor klik lagi ke website kita, dia ingat lagi. Nah, dan ini lebih besar daripada Facebook. Kalau Facebook hanya sekedar seputaran IG dan IG Facebook, kalau Google dia lebih luas Pak, sampai ke YouTube, sampai ke Lazada, sampai ke Tokopedia, Berita Detik, Kompas, sampai ke situs-situs luar negeri bisa juga iklan kita muncul. Gitu. Sepanjang si prospek yang sedang dikejar itu membuka online, situs online aja, kemanapun dia pergi, dan situs itu berafiliasi sama Google Ads, ya, Google iklan Google. Nah itu dia data yang saya sampaikan kepada perusahaan yang tadi pagi.
untuk bagaimana menargetkan perusahaan mereka itu. Nih, saya udah riset nih contoh nih perusahaan ini. Bapak kelihatan nggak angka-angka ini? Pemirsa 1, pemirsa 2, pemirsa 1 misalnya. Pemirsa Ya, 1 ya kelihatan. training development. Nah, ini udah saya riset. Kita target orang-orang yang mencari training atau divisi training development di perusahaan yang sedang mencari vendor misalnya kan. Nah, itu jumlahnya sekitar 3,8 juta sampai 4,5 juta orang di Facebook. Nah, ini yang mau ditembak iklan pertama nanti gitu. Ya, bidang ini untuk perusahaan yang tadi. Kalau di bawahnya ada manajemen SDM, ada employee engagement, itu turunannya ada pegawai negeri, ada kementerian. Nah, itu juga turunan-turunan orang yang mau ditembak. Berarti dengan berapa nih bidang minat ada pemirsa 1 sampai 6, kemungkinan kita bisa masang iklan sampai 6 kali, Pak, gitu. Atau kita pasang 3 kali dengan cara 3 kampanye ya. 1 kampanye ada 2 iklan, jadi 6. Ya, kalau pengen ngerap semua, tapi itu tergantung anggaran perusahaan, dia sanggupnya berapa. Yang penting kita kasih tahu dulu pasarnya nih banyak nih, berlimpah nih pasarnya. Ya, di Facebook. Nah, ini di bidang minatnya, bukan pakai kata kunci kalau di Facebook ya. Kita nanti akan cari bidang minat orang tentang herbal, kalau BP ya, tentang peluang usaha ya, tentang kecantikan dan lain-lain. Oke. Nah, ini yang tadi ya, saya jelaskan juga bagaimana kita. Pak, sebentar Pak. Ada kucing Pak, sebentar Pak ya. Ya, ya, ya. Nanti 4 kali 20. Oke Pak. Ini mirip seperti brand awareness, consideration, conversion. Ini target kita nanti ya, tahap-tahapnya. Nah, ini tadi udah saya jelasin funnel marketing, ada flywheel marketing, sama kayak tadi. Terus Flywheel marketing ya. ya, itu flywheel marketing yang tadi bagaimana mempertahankan pelanggan ya, pakai manfaat data. Nah, ini 4 sumber traffic internet terbesar yang ada saat ini. Per kiri itu Instagram Ads, ya. Ke bawah lagi Facebook Ads. Ke kanan lagi Google SEO Google dan YouTube yang gratisan itu ya. Bawah lagi kanan Google Ads dan YouTube. Nah, 4 ini jumlahnya lebih dari 2 miliar Pak sedunia ini. Ya. Jumlahnya lebih dari penduduk dunia itu ada pengguna internet dunia ada 4,5 miliar ya. Pengguna internet dunia ya. Tapi yang buka-buka Google, Facebook dan IG itu lebih dari 4 miliar orang ya. Nah, itu besar sekali pasar kita. Kalau Indonesia aja, saya bilang 200 juta orang dari 250 penduduk Indonesia, 250 juta lebih Indonesia. Nah, ini pasar terbesar. Tapi problemnya mereka harus dikonversi menjadi pembeli kan gitu. Dia pengunjung banyak, tapi kalau nggak dijadikan pembeli ya sama juga kita trafficnya kosong, traffic yang hanya segitu-gitu doang ya, merugikan. Nah, kita problemnya di perusahaan adalah bagaimana merubah pengunjung jadi pembeli ya. Makanya tadi ada sistem customer journey tadi ya. Ada ilmunya, kalau kita pakai targetnya adalah untuk merubah mindset orang, brand awareness, merek kita dikenal orang, itu bisa pakai SEO Google, Facebook Ads, GS, Google Ads, list building ya. Consideration SEO Google, Facebook, GS. Nah, ini teknik-teknik yang untuk mendekatkan ke pemirsa tadi supaya closing ya. Konversi supaya beli. ABS, GS, Google Ads. Nah, ditambah list building ya. List building ini software tadi yang bisa mempercepat terjadi konversi penjualan. Ya. Kalau kita cuma pakainya iklan saja sama web, nama SEO Google, terjadi konversi agak lambat ya. Dan butuh biaya yang besar, biasanya butuh banyak iklan. Tapi dengan software
kita akan menghemat anggaran iklan karena mereka bisa di follow otomatis tanpa biaya iklan, tapi bayar software aja tiap bulan. Ini tadi funnel marketing ya, corong step-stepnya. Nah ini yang tadi flywheel marketing ya, bagaimana kita menggerakkan pembeli jadi pelanggan setia. Ya. Nah ini cara merubah traffic harus melewati 3 step pemasaran online. Jadi tidak bisa orang yang tadi sudah datang itu langsung beli ya. Kita harus melihat 3 pemasaran online tadi. Brand awareness ya, terus consideration sama konversi pembelian. Nah software yang saya pakai ini Aweber yang list building ya, otomatis. Ya, dia akan membuat seperti bola salju. Biodata prospek dan pembeli akan membesar. Jadi sistem list building-nya akan memperbesar jumlah prospek kita seperti bola salju menggelinding terus dari waktu ke waktu. Kenapa? Karena sistemnya jalan sini. Asal kita pasang iklan aja. Asal datangin traffic, asal datangin SEO dari SEO. Begitu datang mereka tertarik, mereka ngisi biodata atau mereka klik notifikasi ya supaya mereka dapat info terbaru. Nah, di situ kita akan mendapatkan pembeli yang lebih mudah jadi pelanggan setia. Ya. Nah, ini keunggulan sistem list building, bisa menerapkan funnel marketing, bisa menerapkan flywheel marketing, bisa merubah perasaan prospek menjadi pembeli. Nah, perasaan. Yang penting merubah perasaan dia, Pak. Bukan mengatakan ini produk kami bagus loh, tapi dia nggak merasakan bagus gimana, ya kan? Dia nggak tahu testimoni orang, jadi kita bilang banyak loh testimoninya, cuman kita bilang doang, tapi dia nggak ngelihat. Dia nggak berulang ngelihat testimoni. Nah, itu merubah itu harus berulang-ulang, Pak. Perasaannya itu menjadi apa? Tadinya dingin, kalau prospek jadi hangat. Oh iya, ini bisnis propolis ini ternyata banyak juga peminatnya. Lama-lama jadi hot. Gara-gara apa? Oh iya nih, saya butuh nih pendapatan sampingan nih sekarang. Sementara saya juga butuh kesehatan. Nah, kalau udah hot begitu, gampang terjadi penjualan. Ya. Nah, ini juga untuk perusahaan meningkatkan branding. Kalau untuk website Bapak, meningkatkan branding website Bapak nanti. britishpropolisjakarta.com misalnya. Yeah. Performance kinerja kita akan meningkat dari waktu ke waktu. Ya. Terus dia berfungsi sebagai software cuci otak atau brainwash. Bagaimana orang menganggap nanti produk kita yang terbaik. Jasa ini yang klien saya ini yang terbaik lah. Ya. Di bidangnya, tentu terbaik di bidangnya. Orang menganggap, oh saya lebih suka nih sama AP atau saya lebih suka nih Britishpropolis yang Pak Budiman karena informasinya rutin dan saya beli nggak beli tetap diinformasikan gitu kan. Nah dia merasa dihargai gitu Pak ya, tidak ditinggalkan gitu aja. Nah itu brainwash itu seperti cuci otak ya, menganggap kita yang terbaik. Penjualan akan meningkat setiap tahun karena efek bola salju terus menggelinding ya. Misal juga ini diterapkan di perusahaan Bapak di bidang traveling misalnya. Nah ini selain SEO yang sudah Bapak jalanin dengan sistem list building ini atau tanpa iklan, itu akan menggelinding Pak, deg-deg seperti bola salju. Di mana kita menjual jasa traveling ke kota manapun mudah laku, menjual tiket, menjual apapun mudah laku karena mereka sudah menganggap oh ini nih yang selalu memberikan saya informasi, edukasi. Ya. Walaupun saya nggak beli selalu dikasih edukasi. Itu tuh yang sering terjadi ya. Nah, sementara iklan di Facebook itu kita bisa setting dapat prospek dengan lengkap, Pak. Nama, email, nomor handphone, asal kota, pekerjaan, ya kan? Terus kita mau tanya, misalnya sudah punya bisnis atau belum, bisa juga, Pak. Kita tanya. Tapi dia pakai formulir nanti Facebook nyediain. Kita tinggal ngisi buat formulirnya, judul-judulnya apa. Nah, si prospek yang tertarik tinggal tekan tombol next. Dia nggak perlu ngisi biodata sendiri karena biodatanya terisi dari profilnya, dari profil akun medsosnya. Dia tekan tombol next, akhirnya masuk ke dalam database kita. Ya. Habis itu baru kita follow up. Itu dengan sistem list building bisa terjadi follow up-nya otomatis. Ini nomor 9, biodata prospek dan biodata pembeli bisa dikelompokkan. Nah, dengan software pun, kalau kita dapat pembeli, nanti kita bisa bedakan follow up-nya dengan database. Kalau pembeli di follow up-nya bagaimana supaya mereka jadi teman, jadi supaya repeat order, supaya mereka merasakan manfaatnya dan mereka promosi. Itu yang pembeli yang kita follow up. Tapi kalau prospek, bagaimana prospek itu percaya dengan produk kita, lihat testimoni, lihat peluang bisnis, lalu dia gabung. Di terpisah nanti database-nya. Email-emailnya terpisah nanti sistem follow up. Jadi tidak digabung ya.
supaya siap jadi pembeli dan supaya siap jadi pelanggan setia. Nah, ini keunggulan list building minimal ada 9 ya yang saya catat itu. Dan perusahaan yang tadi closing sama saya ya setelah 1 minggu ini terakhir closing, alhamdulillah itu sudah sangat percaya sampai beliau semangat ya, insya Allah udah mulai bekerja, mulai Senin kita udah bekerja karena udah buat surat perjanjian kerja, udah mulai kontrak. Gitu, Pak. Nah, ini kelebihan yang sistem yang kita tawarkan di Mitra BP itu sudah mirip dengan kelasnya perusahaan. Ada pertanyaan Pak Budi, Bu Iman? Saya belum, Pak. Belum Kira-kira- ada, Pak. Enggak, kira-kira jelas tadi? Ya kurang lebih jelas nggak jelas. Kalau jelas ya jelas sih. Tapi Nggak agak jelasnya di mana? kecepatan Nggak saya jelasnya? harus ngulang. Nggak jelasnya di mana? Ya nggak jelasnya agak kecepatan, Pak. Oke, kecepatan ya. Ya. Jadi mencernanya kurang apa namanya? Biar pikir sayanya itu menyesuaikannya agak kurang, Pak. Maaf. Oh iya. Yang jelas gini aja, Bapak lihat gambar aja ya. Bapak lihat gambar. Kalau tadi kan saya cerita sama beberapa poin. Ya, saya cerita lihat gambar aja kan. Kalau gambar ini ngerti nggak nih saya share? Minimal gambar mana ya? Nah, kalau gambar-gambar gini ngerti ya? Facebook ya ngerti, ditembak, insya Allah. ditembak terus ada penargetan gini ngerti nggak? Iya. Nah, ya minimal beginilah Pak kerja-kerjanya secara garis besar. Jadi orang yang datang itu ditembak ulang supaya beli gitu aja Pak. Betul. Registernya. Cuman tadi bahasa saya terlalu detail dan terlalu cepat karena mungkin saya pikir Bapak tadi bisa baca tapi terlalu cepat ya. Tapi yang jelas fokusnya pada gambar ini bahwa alurnya adalah sebenarnya kita memanfaatkan orang yang tadinya sudah datang dan belum beli gitu Pak. Ini yang gambar 99% kelihatan nggak? 99%. Alurnya saya udah dapat. Ya itu aja dah udah. Alurnya itu, saya udah dapat. Itu. Ya. Tinggal saya rekaman ini, record ini. Nanti saya apa namanya? Pelajari ya. Ulang-ulangi lagi. Ya, siap. Jadi yang penting alurnya dari pengunjung datang nih 99% udah tahu nih yang nggak beli kan. Ya. Nah, bagaimana supaya dia beli? Itu aja intinya. Iya, betul. Ya, gitu aja. Nah, supaya Pak anggaran iklan Bapak 50.000 tadi nggak habis sia-sia, itu tujuannya. Iya, betul. Nah, itu tujuannya. Yang hari ini nggak beli nggak apa-apa, besok dia beli kok, gitu kan? Karena kita akan panggil dia, kan dia terbukti hasil riset 75% bakal balik lagi kok. Nah, mau tanya dulu Pak, maaf. Ya. Nah, kalau dua-duanya kan saya nggak mungkin Pak iklan dua-duanya. Salah satu aja dulu. Apa namanya yang pertama pasti kan salah satu. Salah satu aja dulu. Salah satunya dulu Pak. Iya. Apa namanya kalau menurut Bapak efisien yang mana nih Pak? FB Ad dengan Google Ad secara keseluruhan Pak? Kalau dari segi keterbatasan anggaran ya Pak ya? Iya. Kalau keterbatasan anggaran dikaitkan dengan tujuan kita mendapatkan prospek, memang lebih cepat dari Facebook karena ada fiturnya Pak, fitur untuk menangkap biodata prospek, ada disediakan. Tapi kalau tujuannya hanya untuk datang ke website, itu lebih cepat dari Google. Gitu. Cuman yang datang ke website itulah kondisinya kadang-kadang 99% nggak beli gitu Pak. Ya, yang beli 1% dari kata kunci itu. Nah itu problemnya kalau kita dari Google tanpa ditembak ulang dengan iklan kedua gitu, atau tanpa dikasih software untuk ngisi biodata gitu. Nah, yang penting tadi anggarannya Bapak kan antara 50.000 sampai 100.000 kan gitu. Ya, kalau kira-kira 50 sampai 100.000 itu ya kira-kira dapat kan Pak ya? Iya. Jadi kan kalau Anda kata dapat, saya kan bisa memainkan itu terus gitu loh Pak untuk sementara. Iya, bisa. Bisa Pak ya? Iya, bisa. Nah, iya, bisa. Nanti
Saya coba pertimbangkan dari segi anggaran tersebut. Misalnya kalau di Google, kalau di Facebook kita tembak iklannya untuk biodata prospek, lalu nanti kita tuh harus bermainnya aktif di IG sama itu Pak. Sama saya tanya dulu nih, karena saya kan nggak megang akun IG sama fanpage Bapak. Nah ini hubungannya Betul. sama yang megang akun medsosnya. Apakah Bapak bisa setiap hari nggak pantau IG sama Facebook Bapak itu? Karena ini terhubung sama iklan nanti. Kalau nanti kalau sudah sih saya bisa Pak. Lebih bagusnya di sekitar apakah 1 harian penuh atau jam-jam tertentu aja Pak? Dia kalau iklan itu kan kita setting 24 jam kita setting iklannya tayang. Ya, Tetapi kan kunjungan itu yang respon kan tidak setiap saat. Jadi setidaknya dalam sehari itu Bapak bisa lihat pagi, siang, gitu kan, sore, dan malam gitu. 4 kali lihat lah. kalau 4 Pagi, kali lihat sih insya Allah Pak dari bisa. handphone aja. Dari handphone. Pagi Ya, dari lihat gitu. handphone. Nanti siang lihat ada respon nggak nih. Karena kan kalau ada Betul. respon di situ muncul notifikasi, muncul berita. Ada nih yang nanya, ada yang komen gitu Pak. Di iklan Ya, kita. Jadi iklan kita itu kan muncul di IG sama Facebook. ya, Selain ke website, mereka kan juga kadang komentar di IG sama Facebook kita. Nah setidaknya kalau mereka komentar, Bapak ada notifikasi, Bapak sempat jawab. Gitu. ya, ya, baik Kalau Pak. dia bilang, Pak ini gimana nih cara pesannya? Oh Bapak kasih nomor WA Bapak. Ya, gitu. Oh Ya, Pak ini kasetnya buat apa aja? Oh Bapak kasih aja website Bapak. Oh, ini di website udah jelaskan semua. Gitu. Karena kalau Bapak jelasin satu-satu, lama chatnya. Jadi sengaja saya betul, bikin betul. landing page kayak Bunda Lia tadi. Karena Bunda Lia juga kesulitan ketika orang nanya, Pak, pertanyaannya panjang lebar, nggak beres-beres. Iya, Kan? karena gini Pak, kalau misalnya saya berpikir begini Pak, Ya, kalau bertanya itu apa namanya? Istilahnya kalau kita monitor 24 jam ya, itu saya kurang apa namanya? Pasti saya tidak sanggup nggak Pak. sanggup ya, Nggak sanggup ya, kalau monitor 24 jam kecuali kalau jamnya itu diatur. Misalnya ya, monitor pagi, ya, siang, sore, malam malam, ya. ya, gitu, Nah, kita insya Allah ada jamnya, Pak. Tapi ya. kalau harus setiap jam, nah kita nggak sanggup gitu loh. Iya, betul, ya betul. Jadi eh, sesuai waktu-waktu orang yang aktif biasanya buka Facebook Pak, pagi jam-jam 8 gitu atau jam 9 gitu ya. Siang orang pas jam istirahat, jam 12 jam 1 gitu, biasanya gitu Pak. Iya, Sore pas orang mau pulang kerja tuh jam 4 jam 5 gitu. Antara itu ya. Sekali-sekali aja Bapak buka. Terus malam orang pulang kerja tuh jam 8 pas mau istirahat. Gitu, jam 8 malam. Udah itu aja yang mau dipantau. Gitu. iya, Itu. Kayak itu bisa ya Pak ya? ya insya Allah Kalau bisa Pak kalau kalau itu kayak bisa, gitu. memang iklan prospek itu cocok kita pasang di Facebook. Dengan tadi pertimbangannya anggarannya, kalau 50.000 itu kita bisa dapat biodata prospek lah, dapat biodata sehari itu bisa dapat 2, 3 orang sampai 4 orang dapat tuh Pak biasanya dengan 50.000 itu peminat yang mau bertanya. Nanti kita hubungkan sama software ya. Kalau Iya, di Google saya pernah nyoba agak mahal dia. Jadi untuk preview data orang itu dia agak mahal dan karena dia bukan medsos jadi munculnya tuh di search engine Pak, di pencarian. Di search engine itu kan ada iklan Pak. Nanti kalau iklan itu dibaca orang ada judul, ada deskripsinya, di bawahnya itu baru ada form yang kecil dia tulisannya apa ya, logo kayak logo Excel gitu gambar. Jadi kadang-kadang orang nggak bisa tahu itu formulir ternyata. Gitu. iya, Beda sama di Facebook, saya pasang iklan, memang benar-benar formulir yang disediakan ketika orang pasang iklan, tekan tombol next gitu, keluar formulirnya. Gitu. Keluar formulirnya, lalu orang isi data tidak perlu manual karena profilnya udah langsung tercantum. Misalnya nama siapa? Anto. Email apa? Langsung keluar. Handphone apa? Keluar namanya Pak. Asal kota mana? Jakarta, keluar langsung. Akhirnya dia cuma tekan tombol next, next gitu deh Pak. Submit iya, gitu doang kerjanya dia. Makanya mudah, pengalaman dapat prospek di Facebook itu mudah. Kalau kita pakai iklannya tipe prospek. Nah, tadi kalau anggaran yang Bapak dibagi 2, yang satu di Facebook, satu di IG, ya saya bisa ngakali. Misalnya 50.000 ini di Facebook dulu nih.
Udah bagus nih Pak penjualannya. Oke, udah ada penjualannya misalnya 5 kali lipat dari anggaran iklan ya kan, dan naik penjualannya 5 kali lipat atau 10 kali lipat. Nah Bapak pertimbangkanlah pasang iklan Google. Gitu. Jadi pasang iklan Google itu setelah ada penjualan di iklan Facebook. Gimana, setuju nggak? Ya boleh Pak. Supaya menjaga fokus juga. Ya, Menjaga fokus anggaran, fokus kerja. ya betul Pak. Karena kalau di dua-duanya kan saya kan mau terjun ya. Kalau di Facebook juga, kemudian di Google juga. Kalau menurut saya itu saya jadi kurang fokus Pak. Ya, betul. Harus cek di Facebook, harus cek di Google ya. Ya. Apa namanya, agak membingungkan akhirnya Pak. Ya. Ya lebih bagus kan kita punya satu dulu nih Pak. Ya. Punya satu dulu, kecuali kalau sudah berkembang dan saya udah jadi profesional. Nah itu ya kita boleh bertambah gitu loh Pak. Baik, baik. Baik Pak. Jadi nanti saya kasih panduan buat fanpage sama IG yang baru Pak ya. Linknya YouTube-nya. Saya kasih ke WA supaya Bapak bisa ngulang-ulang, sama video yang sekarang ini besok saya kasih, insya Allah ya setelah saya upload ke YouTube. Ini kan harus diupload dulu ke YouTube. Ya. Diupload ke YouTube, besok saya kasih linknya, insya Allah. Baik Pak, baik Cukup Pak. jelas Pak ya program kerjanya. Jadi nanti Bapak hanya siapin nama domain, nanti saya pesanin websitenya, kita bikinin, lalu kita buat sistemnya. Bapak tinggal pantau nanti hasil iklannya gitu ya, sehari 4 kali tadi. Ya, ya boleh. 4 kali, sama pantau WA-nya juga. Ya, ya Pak, ya Pak. Itu aja Pak ya. Ya. Terima kasih Pak Budiman ya, sudah cukup jelas ya, mudah-mudahan ini dari gambar ini. Saya boleh stop Pak ini? Oh boleh Pak, boleh. Stop ya. Insya Allah nanti videonya saya kasih. Mudah-mudahan dengan cara ini Bapak sedang sibuk ngajar pun, kerja pun masih bisa produktif websitenya ya. Website produktif, Bapak buka IG, Facebook, ada yang nanya, kan menyenangkan kan? Kita lagi istirahat, ternyata ada yang minat produk kita nih, wah menyenangkan kali. Kalau Bapak repot ngirim, biar kami yang ngirim barangnya kan gitu. Nanti kalau dia beli. Nah itu produk yang Bapak pesan di Bunalia itu mau kita yang titip ke kita atau kirim Bapak semua? Atau dibagi dua? Ya kalau bisa dibagi dua Pak. Ya. Ya untuk sementara ini kita bagi dua dulu Pak. Supaya bisa mengaturnya dulu Pak. Ya, ya. Cuman gini Pak, saya ada problem dikit nih Pak. Ya. Kemarin kan tadi kan saya kasih Bunalia 2 juta lagi, 2 juta dulu Pak. Ya. Karena kan ada keperluan mendadak Pak. Ya. Nah saya khawatirnya Pak, itu kan sisanya tinggal 1,6. Ya. Itu 1,6 itu 2 kali boleh nggak Pak? Oh boleh. Boleh. Jadi nanti bulan Februari 800, bulan Maret 800 gitu loh Pak. Okay. Oh gini, itu ininya teorinya boleh Pak. Tapi nanti kalau Bapak tidak terjadi penjualan bulan Februari kan nggak perlu dari uang Bapak, dari penjualan aja Pak. Oh ya boleh Pak. Nah jadi saya malah punya cita-cita Bapak jangan ngambil uang pribadi lagi, nanti mestinya Februari udah ada penjualan. Jadi nanti 1,6 juta itu kalau bisa subsidi dari penjualan gitu. Betul. Nah, jangan Bapak menganggap ini sebuah utang yang tidak kembali kan. Itu investasi yang kembali mestinya. Makanya program coaching ini saya adakan supaya murid cepat kembali modal, supaya untung. Betul. Ya makanya itu nanti kita produknya kita bagi dua aja Pak. Iya. Biar Bapak pegang sebagian, kalau ada yang beli, di sini juga kalau ada yang beli kita bantu kirim gitu Pak ya. Iya, gitu Pak. Baik. Misalnya saya lagi sibuk nih Pak, lagi enggak. Iya, ini kan ada Bapak bayar 2 juta. Biasanya 2 juta kan dapat kira-kira 10. Berarti kita kirim 5 di kita gitu ya. Iya, gitu aja Pak. Ya. Siap. Nanti kan kalau saya sibuk ya, maksud saya nggak bisa sempat nih Pak mengirim barang. Iya. Daripada dikomplain, ya saya minta tolong ke Bapak aja gitu. Ya, siap. Nah, yang dikirim ke Bapak 5 itu mau dewasa semua atau gabung yang sama anak? Nah, sekarang gimana enaknya Pak ya? Karena saya terus terang aja secara keseluruhan produk BP yang anak dan dewasa itu kurang begitu tahu Pak. Tapi yang saya minum itu enak ya. Saya kan orang dewasa Pak masalahnya.
bukan Ya. anak. Oh gini, nanti buat konsumen Pak, biasanya nanti akan ada mendadak tuh Pak yang butuh. Jadi kayak tetangga kami tuh ada yang sakit anaknya, kita cerita-cerita tentang BP tertarik, akhirnya beli untuk anak. Saran saya sih, Betul. Bapak coba aja pegang satu deh anak, deh 4 dewasa, satu anak. Boleh. Jadi Berarti jaga-jaga aja kalau ada yang butuh. boleh. Bapak Jadi juga 4 boleh dewasa. cerita bahwa ini buat anak cocok umur 2 tahun sampai 12 tahun. Cocok. Untuk sakit luar atau sakit dalam cocok dua-duanya insya Allah. Iya. Boleh itu Pak. Ya. 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 Iya, Nanti saya atur mengenalnya besok. saat ini Pak, maaf Pak. Saat Ya. ini saya minum ya pagi dan malam Pak. Ya. Dan itu ada terasanya dibandingkan kalau malam saja Pak. Kalau apa? Jadi kan saya minum sekarang ini 2 kali Pak. Iya. Pagi hari dan malam hari. Iya. Nah, kalau saya minum 1 kali aja, misalnya malam atau pagi saja, itu kurang terasa Pak. Nah, ya. Jadi yang terasa itu ternyata 2 kali Pak. Iya. Pagi dan malam. Iya. Terutama malamnya menjelang mau tidur Pak. Jadi lebih ini nyenyak tidurnya ya? Tidurnya itu nyenyak Pak. Biasanya saya sebelum itu bisa jam 1 atau jam setengah 2 baru bisa tidur Pak. Masya Allah. Kalau dengan BP insya Allah saya tidur jam setengah 11. Ya kalau ada pekerjaan berat, ya pekerjaannya harus diselesaikan. Ya kalau mulainya tidur jam setengah 11, jam 11 bisa tidur Pak. Alhamdulillah. Ya. Ya cuman itu harus 2 kali Pak. Iya, ya nggak apa-apa. Mungkin kondisinya Bapak dipulihkan dulu kan? Iya. Dengan BP-nya kan tingkat adaptasi tubuh orang beda-beda. Jadi ya, betul. Adaptasi diri dulu. Bapak cocoknya yang mana kan dia menyesuaikan. Ya, betul. Nah, nanti kalau sudah stabil, lama-lama cocok sehari sekali kayak saya. Sekarang sehari sekali. Kadang-kadang kalau lagi drop sehari 2 kali saya awal-awal tuh. Sehari 2 kali. Bahkan pernah Pak sehari 3 kali Kak, pagi, siang, malam. Kalau lagi drop. Tapi kalau sudah terbiasa, udah menyesuaikan, kadang sehari sekali juga langsung kerasa kasihnya. Iya. Rasa kasihnya. Tapi sekarang sehari 2 kali Bapak nggak apa-apa, itu standar. Ya gitu sih Pak. Dan kayaknya harus pakai itu apa namanya yang enak itu pakai air hangat Pak. Itu enak banget itu. Rasanya di perut ya nggak? Hangat ya? Iya. Adem. Rasanya di perut. Adem. Lebih nyaman. Dibandingkan dengan air dingin dan air panas, wah itu berabe Pak. Enakan hangat ya? Enakan hangat. Jadi kita airnya kita campur dulu. Nah udah campur baru kita tetesin. Iya. Saya kan coba waktu pertama kali itu 5 tetes. Iya. Sesuai dengan anjuran Bulia. Iya. Nah ternyata kalau 5 tetes itu rada kurang Pak. Oh iya. Yang bagus itu ya sekitar 9-an lah Pak. 9 tetes di Bapak ya? Gitu. Oh iya. Baru ya? Ya. Terasa 9 tetes? Baru terasa. Iya. Ya, bagus. Jadi Bapak bisa menyesuaikan dulu dengan dosis ya, akhirnya ya. Bisa mengira-ngira dengan dosis ya. Iya, jadi kalau itunya kekurangan, tetesnya itu rada kurang, Pak. Iya. Pantasnya itu di antara 8 sampai 9. Itu berat badan Bapak berapa? Ada 70 atau 80 berat badan? Ya, nggak tahu nih, Pak. Saya belum itu. Kalau biasanya sih saya antara 92 sama 90, tapi nggak tahu nih sekarang. Pantas Pak, memang dia menyesuaikan berat badan. Jadi 1 kilo itu, 1 tetes itu buat 10 kilo berat badan. Oh gitu. Pantesan Bunda Lia itu kan dia suruh uji coba dulu buat orang baru kan. Tapi kalau ukuran berat badan, per tetes itu buat 10 kilo berat badan. Jadi kalau 90 berarti memang 9 tetes. Benar berarti Pak. Iya. Benar. Itu edukasi juga kepada calon pembeli nanti Pak. Kalau dia misalnya Bapak lihat berat badannya misalnya rendah, misalnya 70, 60, bilang aja 6 tetes saja. Gitu. Iya. Berat badan. Tapi rasanya beda. Kita pura-pura nanya berat badan aja dulu. Iya betul. Ya tanya-tanya aja gitu. Iya. Baru kita tentuin tetesnya gitu. Iya betul Pak. Dan kalau dia misalnya di perjalanan nggak punya air, nggak punya air hangat, bisa tes di lidah itu Pak minum Pak.
tes lidah lalu campur sama air minum gitu. Boleh juga ya. Itu kalau dalam perjalanan saya dulu waktu ke Jogja pakai itu, mana anak nggak ada air hangat, misalkan kita butuh ya udah kita tetes, terus kita pakai air yang aqua aja, air mineral bisa. Ya, Darurat boleh, itu Pak. ya darurat. Tapi kalau enggak bawa air hangat itu memang enak banget, harus bawa air hangat ya di perjalanan untuk minum BP. Iya. Ya. Baik Pak Budiman, sudah sore, mudah-mudahan jelas Pak ya program ini. Ya, Pak. Semoga besok Bapak ada ide buat nama domainnya, setahu Iya, saya. boleh, Pak. Dinostinya, Insya ya. Allah, Pak. Dan nanti saya pilih-pilih videonya dulu, saya kirim ke WA Bapak. Baik, Pak. Nah, saya izin Pak ya, live Pak ya ini, kita tutup, Oh ya, nanti boleh, saya Pak. lanjutkan rekaman videonya ke YouTube. Makasih Pak. Ya, Assalamualaikum sama-sama, Pak. warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam Semoga lancar warahmatullahi Bapak dan Ibu di wabarakatuh. rumah Ya. ya. Saya tutup Pak, izin.